Ya teman-teman, saya akan datangi seseorang yang mana mereka dia ini yang menyerang santri saya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku Baron. Baron. Kamu yang menyerang santri saya? Ya. Aku sing nyerang santri. Kenapa? Aku wis bola paling nyerang awak. Iku mereka. Awam ora iso keserang. Santri-santrimu sing tak serang. Ya kenapa kamu menyerang? Tujuannya apa? Ikutlah akibatnya. Akibat apa? Wani-wani ini berantas para dukun. Oh gitu. Ya, Karena saya berantas para dukun. ingat hari. Para dukun. Apa meneh? Ora iso nrakani kowe. Uang nang sekitarmu bakal celaka. Memang kalau saya berantas para dukun kenapa? Was-was deh aku ora senang. Kau nggak terima gitu? Ya, aku ora terima. Aku ya dukun. Dukun apa kamu? Dukun segala dukun. Jadi kamu tujuan menyerang saya tidak bisa, terus kamu menyerang santri saya? Ya, Karena akibatnya saya memberantas para dukun gitu. Kamu kalau mau cari lawan jangan orang yang belum ada apa-apanya. iku Terus kalau kamu sudah menyerang santri saya berarti kamu menantang saya. ya. Aku nantang kowe. Menantang saya kamu. Aku wis ngaku. Aku ngirim nang awakmu. Kowe jeneng pangkon. Iku ora iso. Oh gitu. Mereka aku nglawan santrimu ben kowe teko mrene. Oh gitu. Ya teman-teman ya, saudara-saudaraku, jadi dia ini menyerang padepokan, tapi tidak bisa menyerang saya, tidak bisa teman-teman ya. Terus dia menyerang santri saya teman-teman. Jadi teman-teman, sebuah tempat yang sudah dipagari, santet itu akan mencari celah. Di mana celahnya itu teman-teman, begitu ya. Jadi itu tadi tujuan dia menyerang saya itu ingin menghabisi saya karena dia tidak suka saya memberantas para dukun teman-teman, begitu ya. Terus mau kamu apa? Aku nantang. Nantang saya? Buktikan ilmu kamu. Ayo, kita akan buktikan ilmunya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah sholli ala Allah. La haula. Ini kita di jadi nggak jauh dari tempat saya itu ada perkebunan seperti ini teman-teman. Nggak jauh, paling setengah jam dari tempat saya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah.
baik awak menjalung ngapuran ngarepku. Wujud ngarepku. Timbang awak semodal. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Banyaknya teman-teman orang-orang dukun-dukun yang kirim santet. Sebenarnya dia ini nggak jauh dari tempat saya teman-teman. Makanya saya langsung ke sini. Santri saya itu semalam, nanti saya jelaskan ya. Kita akan hadapi dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah. Zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Allah. Allah Akbar. Ya, saya akan coba kunci dulu badannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya teman-teman, saya akan jelaskan dulu. Jadi ceritanya saat tadi malam itu, ya sekitar jam setengah 12 malam, ya saya kembali ke Padepokan. Jadi saya dari lepas Ba'da Isya, saya mendatangi pasien saya, ya yang memang sakit sudah menahun, tetapi dilihat secara medis tidak ada. Maka dari itu saya diundang, memang tidak jauh dari tempat saya teman-teman. Ya, ketika saya pulang, Padepokan sudah ramai oleh santri-santri saya teman-teman ya. Jadi hanya ada beberapa orang saja yang memang menunggu di Padepokan tuh. Dalam arti mereka sudah gelisah, mereka sudah takut. Jadi santri saya yang satu itu, dia merasakan seperti tercekik ya. Dia tercekik teman-teman. Awal mulanya dia tidak ada di Padepokan. Awal mulanya teman-teman, ya dia ada di rumah. Terus orang tua dari santri saya itu menghubungi santri yang ada di Padepokan teman-teman. Jadi dibawalah ke Padepokan. Cerita seperti itu teman-teman ya. Ketika saya pulang, santri saya yang terkena santet itu, bukan santet ya, seperti diikat lehernya teman-teman. Jadi sangat susah bernapas dan dia selalu kejang teman-teman ya. Terus saya lihat itu adalah santet, saya cabut, saya tarik, saya ambil energinya, saya lacak keberadaan teman-teman. Ternyata tidak jauh dari tempat saya teman-teman. Orang ini tidak jauh dari tempat saya ya. Jadi mungkin di tempat saya itu kan selalu ramai ya teman-teman. Selalu ramai orang-orang yang datang ya. Yang datang itu silaturahmi yang pertama, yang kedua ada keperluan mereka teman-teman begitu. Ya jadi mungkin dia melihat, dia lewat dari Padepokan saya itu, dia melihat dia mau ngetes, dia mau coba teman-teman, mau coba-coba begitu ya. Maka dari itu dia menyerang saya tidak bisa, menyerang Padepokan tidak bisa. Terus dia menyerang santri saya teman-teman ya. Karena santri saya yang tadinya itu saya suruh dirumahkan dulu. Ya dirumahkan karena apa? Saya kalau melatih murid saya teman-teman tidak selalu di Padepokan. Jadi semua itu karena sifat saya ini kan maha guru ya. Jadi antara saya dengan murid saja, tidak ada perantara lainnya. Jadi langsung ke saya teman-teman begitu. Jadi saya tugaskan untuk wiritan biar tenang, biar tidak ada yang mengganggu, itu di rumah dulu teman-teman ya. Jadi melatihnya mereka di rumah. Untuk apa? Saya menanamkan hal-hal seperti itu agar mereka ini mandiri ke depannya. Jadi tidak selalu dalam bimbingan saya ya. Saya hanya mempelajari keilmuannya saja. Jadi kalau masalah untuk mereka ini kan ada niatan ingin bisa mengobati seseorang, itulah tujuan mereka teman-teman ya. Ingin bisa membantu seseorang, tapi niat mereka tidak ada yang ingin memberantas para dukun, tidak. Mereka hanya menolong begitu ya. Jadi ilmu yang mereka pelajari itu hanya untuk menolong teman-teman begitu. Jadi mungkin ada salah satu saudara-saudaraku yang sudah datang ke Padepokan saya itu teman-teman, ke tempat saya lah ya, ke tempat saya. Cuman hanya ada beberapa santri saja
Akan tetapi apabila ada malam-malam tertentu yang memang mereka akan berkumpul, teman-teman, berkumpul jadi satu, karena ada yang harus saya berikan pelajaran-pelajaran selanjutnya, teman-teman. Jadi tidak setiap hari ya, karena Padepokan saya itu adalah rumah pribadi saya, teman-teman. Jadi saya di situ berikut dengan santri-santri saya, hanya yang membantu saya di situ, teman-teman, hanya ada beberapa orang saja di situ, teman-teman ya. Jadi yang lainnya ada yang di rumah, terus ada yang memang mereka pergi ke suatu tempat, saya suruh wiritan, saya suruh zikir, mencari ketenangan dulu, karena saya mengajarkan tentang hidup, teman-teman. Saya mengajarkan kepada mereka tentang sejatinya hidup, teman-teman, begitu ya. Jadi saya memberikan sebuah keilmuan, sekaligus saya mempelajari, saya mengajarkan kepada mereka tentang sejatinya hidup. Karena manusia hidup di dunia ini hanyalah satu kali. Apa yang kita cari sebenarnya di dunia ini, teman-teman? Kita hanya mencari jalan hidup kita, ya. Kita hanya mencari sejatinya hidup kita, teman-teman. Ya mungkin teman-teman ada yang paham masalah sejatinya hidup itu apa, ya. Mungkin yang tidak paham, mohon maaf, berarti memang pengetahuan teman-teman tentang keilmuan belumlah sampai, teman-teman. Tapi kalau teman-teman simak terus video saya baik-baik, kita sambil belajar di sini ya, dan saya selalu mengingatkan jangan pernah kenal sama dukun, ada niat untuk pergi ke dukun, teman-teman ya. Walaupun kita tidak pernah ketemu sebelumnya, teman-teman. Karena tujuan saya membuat video ini, teman-teman ya, untuk menyadarkan orang-orang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mempelajari ya, memberi arahan yang terbaik. Jangan sampai kita terjerumus dalam lingkaran setan. Ada pelajaran-pelajaran sedikit ya, yang saya selalu sampaikan dalam video saya, teman-teman. Jadi begitu ya. Oke ya, itu awal mula ceritanya. Jadi saya kesini mendatangi dia ini, saya sudah buat janji, teman-teman. Saya kontak batin, saya buat janji. Karena goib itu susah dijelaskan, tetapi goib itu memang ada, teman-teman. Sangat sulit goib itu, sangat untuk kita jelaskan. Kalau kita bicara seperti ini juga orang tidak akan percaya. Tetapi memang goib itu nyata, teman-teman. Allah saja, Tuhan kita saja goib, teman-teman ya. Tidak berwujud dan tidak kelihatan, teman-teman, begitu. Oke ya, saya akan coba buka kunciannya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Saya akan percepat, teman-teman, ini sudah mendung sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya akan lumpuhkan dia. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Inna quwwata illa billah fa inna billahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu gani. Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadaran abadan la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya, itu tadi, teman-teman. Nanti ada pertanyaan lagi. Pasti ada pertanyaan. Kenapa santrinya tidak dipagari? Saya memberikan pagar, teman-teman. Ya, orang yang belajar kepada saya tidak mau memberikan pagar. Kenapa? Kalau saya pagari mereka tidak akan bisa merasakan energi gaib. Dari hal negatif, mereka tidak akan bisa merasakan, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan mereka, apabila saya pagari, mereka merasa sombong. Saya tidak mengajarkan kepada santri saya, kepada murid-murid saya yang belajar kepada saya untuk menggunakan rasa sombong. Tidak, teman-teman. Memang orang melihat itu tempat saya, ya, itu hanya sebuah rumah kecil, teman-teman. Hanya ada beberapa orang di situ. Memang santri saya tidak kelihatan. Tapi kalau saya undang, mereka akan datang semua, teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu, nanti di mana mungkin insya Allah biasanya kalau ramai di Padepokan di malam satu suro ya, itu ramai sekali, teman-teman. Oke ya, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jangan pernah kita datang ke dukun meminta bantuan kepada dukun, apapun masalahnya dan apapun tujuannya. Dan sekali lagi, teman-teman, kepada saudara-saudaraku, apabila teman-teman ingin konsultasi kepada saya, pemesanan minyak bidara,
Konsultasi masalah apapun itu silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini ya. Cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Arif Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.